Namun apa daya, faktor chemistry Indonesia sangat kacau dan lawak sekali, di mana kita bisa melihat bahwa para pemain lebih banyak melamun. Sedangkan faktor yang ketiga adalah strategi. Indonesia memilih pelatih dadakan di mana ini tentunya berpengaruh pada strategi, karakter bermain, karakter tim, karakter pelatih, semuanya harus dipahami dan membuat I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be. 3 kegagalan yang diraih oleh tim nasional Indonesia di Asia V-League tampaknya benar-benar membuat netizen gusar. Kita bisa melihat berbagai kolom komentar bagaimana murkanya para netizen yang menganggap bahwa memang seharusnya PBVSI lebih memperhatikan situasi di antara para pemain. I thought I would never. Sebuah kritikan kini memang tengah ramai diperbincangkan oleh seluruh para penggemar. Bahkan beberapa akun di Twitter tak tanggung mereka menyalahkan bahwa seharusnya PBVSI bukan hanya mempertahankan klub, akan tetapi negara, di mana Indonesia harus memiliki sebuah permainan konsisten agar para pemain mendapatkan pengalaman. Not the same as they were. Asia V-League Indonesia versus Filipina. Duel tim dengan permasalahan masing-masing. Indonesia punya pemain potensial, tapi jarang dikirim ikut event internasional sama federasi. Filipina pemainnya biasa saja, tapi rajin dikirim ke event internasional sama federasi. Bunyi cuitan salah satu netizen. Vietnam semakin bisa menyulitkan Thailand, sementara itu Indonesia semakin mudah disulitkan sama Filipina. Mantap PBVSI, ujar salah satu kritikan netizen di Twitter. Maklum sih 3 negara lawannya mainnya di AFC belakangan, sementara Indo timnya baru dibuat. TC pun 2 hari. Gimana mau membangun chemistry antar pemain kalau udah gitu adanya? Semoga PBVSI serius sih membangun jadwal pertandingan voli lokal kita dengan baik agar manajemen timnas pun rapi. Lanjut kritik netizen. TC yang berguna ya buat PH. Ya sekelas Thai dengan skuad finalnya aja masih tetap TC. Ini PBVSI dengan skuad Indo yang terbilang mediocre, malah gak ada prepare-nya. Strategikah biar next gak perlu kirim timnas putri karena toh juga gak bisa dapat hasil bagus kalau ikut turnamen. Lanjut kritik mereka. Sementara itu banyak sekali netizen-netizen di Twitter di mana mereka menyuruh PBVSI harus berbenah. Bahkan tak ayal banyak sekali yang menunjuk out. Tampaknya para netizen benar-benar melakukan demo besar-besaran di sosial media, seolah-olah mereka sudah capek melihat timnas Indonesia tak ada perkembangan sedikit pun. Mega Tayu Pehitter harus nemu setter yang klop sama gaya main dia, dan Arneta benar-benar bad banget terus sangar. Kenapa gak dicoba Mira Suci? Libero no PBVSI out. Lanjut kritikan netizen. Sementara itu ada sebuah postingan yang memang protes sangat keras, di mana postingan itu bernamakan bukan Wilda, entah asli ataupun tidak. Namun tampaknya hal itu menjadi salah satu sorotan netizen yang katanya dari TikTok Wilda. Yura gak bisa Yura, soalnya kita kayak tahu bulat dadakan. Habis itu Yura disalahkan, padahal habis Proliga kita liburan. Habis itu disuruh gabung Yura tanpa persiapan apa-apa, otot aja gak ada. Habis itu Yura udah ninggalin waktu buat keluarga, suami waktu liburan Yura. Waktu liburanku yang berharga Yura. Tetap aja kita kena maki Yura, padahal yang maki lagi mager gak gerak apa-apa Yura. Lucu kan mager tanpa gerak apa-apa Yura. Rada-rada emang Yura tapi gak apa-apa dah biasa nanti juga lewat, ujar salah satu cuitan dari netizen dari Twitter. Memang tampaknya di berbagai sosial media, baik itu di akun YouTube, baik itu di platform streaming pun, tampaknya keseluruhan netizen dari Indonesia tengah demo kepada PBVSI untuk berbenah, dan hal itu pun kembali ditunjukkan oleh Megawati, di mana dirinya memang sama sekali belum siap, seolah-olah mendukung statement serangan netizen kepada PBVSI. Alasan netizen yang tidak puas dengan tim karena semuanya serba mendadak pun dirasakan Mega. Dalam catatan, Mega tidak mengkritik PBVSI, hanya saja tampaknya untuk kali ini netizen yang maha benar memang ada benarnya. Seperti yang dilansir dari artikel yang berjudul Reaksi Megawati usai Indonesia 3 kali kalah di Asia V-League 2024. Terlihat Megawati mengungkapkan alasan kenapa tim ini selalu gagal meraih hasil yang lebih baik di atas lapangannya tersebut, di mana Megawati menilai timnya kesulitan bermain dengan performa yang bagus karena waktu untuk persiapan yang mepet.
Sangat sulit bermain dengan performa bagus kalau kita tidak latihan selama beberapa hari. Saya terakhir main voli di final Proliga 21 Juli lalu. Sebagian besar teman-teman juga belum berlatih, hanya beberapa yang sempat berlatih karena timnya tidak masuk final 4 dan final Proliga, kata Megawati Hangesti Pertiwi dikutip dari rilis PBVSI Minggu 4 Agustus. Kami baru berlatih di sini, sekali hanya 1 jam. Nah, di Thailand nanti saya yakin penampilan kami akan bagus, ujar Megawati. Pertanyaannya, emang persiapan itu seberpengaruh besar? Mungkin banyak sekali dari kita yang tidak memahami betul seberapa besar pengaruh persiapan saat berada di atas lapangan. Bukannya apa-apa, secara khusus memang preparing sebelum laga bagi seorang atlet itu terbentuk dalam 3 sektor. Memang para pemain Indonesia adalah pemain profesional, akan tetapi tidak semuanya serba mendadak dikarenakan kemungkinan besar tim harus membutuhkan nafas untuk kembali pada performa terbaiknya. Sektor yang pertama adalah faktor stamina. Faktor stamina ini adalah salah satu faktor yang mungkin seharusnya dipersiapkan bisa dari 1 minggu, ataupun 2 minggu, ataupun 3 minggu. Apalagi para pemain habis berlibur, di mana mereka tidak menjaga makanan, tidak melatih otot, dan tidak pula melatih keadaan fisik secara umum. Sedangkan faktor yang kedua adalah chemistry. Ini adalah permainan tim, di mana tim seharusnya bisa memahami lewat insting permainan, baik itu ke arah kiri, ke arah kanan, ke belakang, semuanya harus memahami pemikiran masing-masing. Namun apa daya, faktor chemistry Indonesia sangat kacau dan lawak sekali, di mana kita bisa melihat bahwa para pemain lebih banyak melamun. Sedangkan faktor yang ketiga adalah strategi. Indonesia memilih pelatih dadakan, di mana ini tentunya berpengaruh pada strategi, karakter bermain, karakter tim, karakter pelatih, semuanya harus dipahami dan membentuk sebuah solusi untuk memuncul strategi baru. Mau dioplos pemain bintang dunia dalam satu negara pun mustahil bisa terjadi kemenangan tanpa strategi yang matang. Sepenting itu persiapan yang harus diperbaiki oleh PBVSI, di mana sekelas Thailand sekaligus sekelas Vietnam saja. Bahkan negara terkuat seperti Jepang dan Korea pun mereka tetap melakukan persiapan matang sampai beberapa minggu, padahal mereka negara kuat, apalagi negara seperti Indonesia. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay.